Perkenalkan, nama saya Fadilatus Soleha, MPM 202240640537. Saya dari Prodi PGSD mata kuliah Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita anak, yaitu saya mengambil judul Putri Niwari Gading. Baik, saya langsung saja memulai ceritanya, yaitu di dahulu, yaitu di daerah Asa yang termasuk sekarang yaitu daerah Nangro Aceh Darussalam, yang dimana terdapat seorang raja yang bijaksana, yang mencintai rakyatnya, seorang raja yang adil dan tegas pada rakyatnya dalam mengambil sikap yang ia lakukan. Namun dalam itu semua, raja pun merasa seperti kesedih dan murung akan apa yang dihadapinya, yaitu bahwa dia belum juga mempunyai keturunan. Namun ada seorang yang menguatkan hati raja dan permaisuri bahwa untuk selalu berikhtiar, berusaha dan selalu berbuat baik atas apa yang harus ia lakukan, bahwa dalam hal itu semua akan diberikan keturunan. Maka selang beberapa waktu seorang raja dan permaisuri dianugerahkan keturunan, dan selang beberapa waktu permaisuri pun melahirkan seorang anak yang bernama Amit Muda. Namun dari hal itu semua, belum genap setahun, anaknya sang raja, ayah dari Amit Muda, meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam posisi kerajaan harus segera digantikan. Maka digantikanlah oleh pamannya Amit Muda, yaitu Pakcik Amit Muda, yang menggantikan sebagai raja sementara di kerajaannya. Namun pamannya itu salah dalam mengambil tindakan. Karena itu sehingga Amit Muda dan permaisuri, yaitu ibunya, sampai diusir dan dikirim ke suatu tempat atau hutan yang sangat-sangat terpencil. Dan di situ pun permaisuri pun merasa tabah dan menerima apa yang telah ada di hadapannya. Namun lalu itu, maka permaisuri pun tinggallah di situ dengan membesarkan Amit Muda. Lambat tahun dan waktu, Amit Muda pun tumbuh dan besar dengan seorang anak yang cerdas dan pintar. Keseharian Amit Muda pun di situ yaitu hanya memancing. Namun selang beberapa waktu, bahwa panen pancingannya itu banyak. Lalu permaisuri dan Amit Muda pun membawa apa yang telah ia dapatkan ke pasar yang ada di situ, yaitu pasar yang bukan besar pasar yang agak kecil itu, membawa ke situ. Lalu ia menjual dagangan tersebut, yaitu ikan yang telah ia tangkap, dia jual di situ. Dan di situ ada seorang perempuan yang membeli ikannya. Lalu ia melihat permaisuri dan putra mahkota. Ia hanya terkaget dan terheran, dan ia bertanya, "Kenapa kamu di situ dan kenapa kalian menjual ikan tersebut?" Maka jawab permaisuri, yaitu, "Kami memang di sini dan ini adalah yang terjadi pada kita." Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Dan lalu sang pembeli itu membeli ikannya semua dan mengajak permaisuri dan putra mahkotanya kembali ke rumahnya. Kenapa permaisuri dan putra mahkota diajak? Karena dulu ayah
dari Ahmed Muda adalah teman dari suaminya pembeli itu. Maka diajaklah ke rumahnya, lalu suaminya pun melihat permasyuri dan Ahmed Muda. Dengan senang hati ia menerimanya. Lalu sang istrinya itu memberikan hidangan dan membeli ikannya semua. Dan di situ ia memasak ikan tersebut. Terdapat ikan emas yang masih ada butiran emas gitu di dalam ikan tersebut, yang membuat yang dijual ke pasar, yang membuat permasyuri dan Ahmed Muda itu menjadi seseorang yang makmur lagi dalam berkecupannya. Lalu hal itu sampai terdengar pada paman Ahmed Muda tersebut, yaitu Raja Muda. Lalu Raja Muda pun mengundang atau memanggil Ahmed Muda untuk ke kerajaannya, yaitu hanya untuk diperintahkan untuk mengambil kelapa gading, yang dimana kelapa gading itu dibutuhkan untuk pengobatan istrinya. Dan tempat pengambilan tersebut yaitu di pulau yang sangat misterius, Pulau Angker lah sepertinya, sekiranya seperti itu pulau. Namun dalam perintah itu raja tidak percaya gitu sama Ahmed Muda, tapi raja hanya ingin memerintahkan itu. Namun Ahmed Muda pun sangat percaya bahwa apapun perintahnya, kalau ia lakukan dengan tulus, maka dia akan bisa kembali membawa kelapa gading tersebut. Nah, di perjalanan tersebut dia bertemu dengan yaitu dengan Raja Buaya, Raja Ular, dan Raja apa satunya saya lupa ya. Terus di situ ia membantu Ahmed Muda untuk mengambil kelapa gading, dan akhirnya ada suara seorang putri yang Ahmed Muda itu sedang memanjat kelapa gading tersebut. Ada suara putri bahwa siapa yang telah memetikku maka dia akan dijadikan seorang suami. Lalu Ahmed Muda pun memetik buah kelapa gading tersebut dan melihat di depannya itu ada seorang putri. Lalu muncullah seorang putri yang dengan konsekuensi itu, maka Ahmed Muda pun mempersuting Putri Niwari Gading, dan akhirnya Ahmed Muda mengajak Putri Niwari Gading kembali ke rumahnya dan kembali ke istana bersama permaisuri dan istrinya untuk mengasihkan buah kelapa gading kepada istri sang Raja Muda. Lalu kedatangan Ahmed Muda membuat sang raja itu terheran-heran karena ia berhasil melewati rintangan di pulau yang pasti pulau itu tuh seseorang tidak mungkin bisa melewati pulau tersebut, dan seorang raja pun tidak main-main lagi dengan orang yang kuat atau dengan keponakannya. Kini tidak ada alasan untuk tidak menghargai keponakannya lagi. Akhirnya Raja Muda pun sadar akan kesalahannya. Lalu Raja menyerahkan kerajaannya kepada Ahmed Muda, dan selang beberapa hari kemudian Ahmed Muda dinobatkan sebagai raja di negeri Alas. Maka bisa kita ambil ya, ketika ada musibah terjadi kepada kita tuh hanya yang perlu kita lakukan yaitu kesabaran, ketabahan dalam kerja keras kita akan sampai pada titik perbaikan dalam nasib kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin video ini kurang efektif
subjektif ya, apa kurang jelas, tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.